selamat pagi Ibu. Perkenalkan saya Hawa Putri yang bertugas pada siang hari ini. Boleh saya melihat identitas Ibu? Baik, boleh bantu saya sebutkan nama lengkap Ibu dan tanggal lahir Ibu? Nama saya Kristina Maria, tanggal lahir saya 23 April 2000. Oh, baik. Ibu senangnya dipanggil Ibu Kasih. Ibu Kasih ya. Baik, Ibu Kasih. Kalau boleh tahu apa adik diri bayinya sudah dikasih nama Ibu? Kalau boleh saya tahu namanya siapa Ibu? Jennifer. Jennifer Bu. Baik, Ibu Jennifer ya. Baik Ibu, kedatangan saya hari ini untuk mengajarkan Ibu tentang manajemen transaksi, yaitu saya akan mengajarkan atau membantu Ibu mengajarkan adik Jennifer proses menyusui Ibu. Nanti kita akan menggunakan kantong bayi dan payudara ini, waktunya 15 sampai 20 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, kita mulai ya Ibu. Sebelumnya kita mencuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Apakah Ibu udah tahu cara cuci tangan yang lengkap? Sudah. Baik, pertama Ibu menekan area putih ini lalu mengeluarkan ASI. Nah, setelah ASI mengeluarkan, ASI keluar, Ibu oleskan pada area putih Ibu agar tujuannya ini agar untuk diseringkan dan untuk menjaga kelembapan putih Ibu. Nah, apakah posisi Ibu sekarang sudah nyaman? Baik, Ibu sudah nyaman. Baik Ibu, ini saya akan memberikan bantal ini untuk menyangga agar Ibu tidak capek selama menyusui ya Bu. Yesus. Lalu posisikan bayi Baik, posisikan kepala bayi di lengkungan siku ya Bu. Lalu telapak tangan Ibu di bokong diri bayi, lalu tangan satunya Ibu melewati bagian bawah sampai belakang ya Bu. Lalu tempelkan badan diri bayi ke perut diri bayi ke perut Ibu. Lalu agar wajah diri bayi terlihat ya Bu. Baik, setelah itu Ibu menyangga payudara Ibu, yaitu jari telunjuk Ibu di bagian bawah, lalu jari Ibu di atas aureola. Jangan melewati area putih ya Bu, karena area putih kan sudah bersih ya Bu. Baik, sekarang untuk merasang mulut diri bayi untuk membuka dan memasukkan puting Ibu ke dalam mulut diri bayi, itu caranya Ibu mendekatkan puting Ibu ke mulut diri bayi. Nah, saat diri bayi mulutnya sudah terbuka, Ibu secara perlahan memasukkan puting Ibu ke mulut diri bayi ya Bu. Baik Ibu, jika hidung bayi tidak tertutup, Ibu boleh melepaskan penyangga Ibu. Namun kalau hidung bayi tertutup, lebih baik Ibu menyangga agar hidung bayi tidak tertutup.
Setelah itu, ibu pastikan apakah bayi membuka mulut dengan lebar, lalu areola bagian atas lebih banyak terlihat daripada areola bagian bawah. Nah, areola bagian bawahnya itu masuk ke dalam mulut bayi ya Bu. Lalu bibir bayi ibu terlipat keluar dan dagu terlipat pada payudara ibu. Jika sudah sesuai, berarti sudah tepat ya Bu. Setelah ibu sudah merasa cukup menyusui, ibu bisa melepaskan mulut bayi dengan dua cara. Pertama, dengan cara telunjuk kelingking ibu letakkan pada ujung mulut dede bayi, lalu perlahan-lahan keluarkan puting ibu. Lalu cara kedua, ibu menekan pada dagu dede bayi. Nah, saat mulut dede bayi sudah terbuka, ibu perlahan-lahan mengeluarkan puting ibu. Jangan langsung ditarik ya Bu, menggunakan dua cara itu. Setelah kita selesai menyusui, kita melakukan proses sendawa untuk mengurangi gumo dan kekenyangan pada bayi. Nah, ada dua cara Bu. Pertama, ibu letakkan bayi di atas ibu atau gendong ke atas ya Bu, lalu tepuk perlahan-lahan ya Bu. Nah, cara kedua itu tengkurapkan ke bawah ya Bu, lalu juga ditepuk perlahan-lahan Bu. Nah, seperti itu Bu. Nah, seperti itu Bu. Nah, seperti tadi sebelum memulai kita cuci tangan, dan setelah selesai kita juga cuci tangan ya Bu. Ibu sudah selesai ya Bu untuk manajemen latasinya. Nah, ibu kan sedang menyusui. Sebaiknya ibu memperhatikan kondisi ibu dan meningkatkan konsumsi sayuran dan buah-buahan. Lalu selama 6 bulan ke depan, sebaiknya ibu memberikan ASI eksklusif kepada dede bayi. Tambahkan apapun kecuali obat ibu. Lalu pemberian ASI ini juga dilakukan selama 2 tahun. Baik Ibu, apakah Ibu sudah jelas? Baik, kalau sudah jelas, apakah ada yang ditanyakan Bu? Tidak ada ya Bu. Baik, itu saya akan kembali ke ruang tawa. Jika Ibu ada yang mau ditanyakan, Ibu dapat mencet tombol di sebelah kanan Ibu. Baik, saya permisi dulu. Baik, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya perawat Putri yang bertugas pada pagi hari ini. Boleh saya lihat identitas Ibu? Boleh bantu saya sebutkan nama lengkap Ibu dan tanggal lahir Ibu? Nama saya Debiana Lende, 9 Desember 99. Baik, sudah sesuai ya Ibu. Tujuan saya ke sini untuk mengajarkan Ibu cara memerah ASI secara manual dan menggunakan pompa ASI. Namun saat ini saya mengajarkan secara manual Ibu. Pertama kita cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu ya Ibu. Apakah Ibu sudah tahu cuci tangan 6 langkah? Sudah. Belum gitu. Baik Ibu. Oke Bu, ini Ibu anggap ini payudara ya Ibu. Nah, kita kompres dulu dengan air hangat ya Bu. Sama kompres di sekitar atas dan bawah areola ya Bu. Seperti ini. Gitu ya Bu.
Nah, setelah sudah dikompres Bu, kemudian kita siapkan mangkok ya Bu, mangkok ataupun gelas ini untuk menampung ASI perahnya ya Bu. Nah, selanjutnya untuk cara memeras ASI, letakkan ibu jari di atas aerola, lalu 4 jarinya di bawah aerola ya, sehingga membentuk huruf C seperti ini Bu. Nah, setelah itu kemudian tekan jari ke arah dada atau ke arah dalam seperti ini Bu, begini Bu. Nah, seperti itu Bu. Nah, itu terus putar jari ibu di sekitar aerola dari atas ke bawah sampai ASI keluar, memancar dan tertampung ke dalam mangkok. Lalu secara memutar begini Bu. Ibu tekan, lalu ibu putar sampai ASI-nya memancar, lalu ibu tuangkan ke mangkok atau gelas ya Bu. Nah, lakukan secara memutar ini dalam waktu sekitar 3-5 menit pada satu payudara, kemudian berganti pada payudara yang satunya lagi ya Bu. Nah, lakukan seterusnya sampai payudara terasa kosong sekitar 20 atau 30 menit ya Bu. Nah, kemudian untuk jeda dan waktu yang diperlukan untuk menjaga agar kualitas produksi ASI tetap stabil, lakukan perah ASI atau pompa ASI antara 2-3 jam sekali ya Bu. Nah, setelah ASI perah, nah setelah air perahnya ditampung, saya akan ajarkan bagaimana menyimpan air perah. Nah, air perah yang sudah ditampung disimpan di dalam botol. Tuang pelan-pelan ke dalam botol ya Bu. Ini saya contohkan Bu. Ini dibuka Bu. Botolnya dibuka. Lalu masukkan ke dalam botol pelan-pelan ya Bu. Nah, batas untuk mengisi ke dalam air botol maksimal sampai ke leher botol ya Bu. Nah, sisa space-nya itu antara 2 cm. Karena jika ASI perah disimpan dalam keadaan beku, biasanya ASI perah itu akan memuai. Jadi jangan sampai menyimpan ASI perah secara penuh ya Bu dalam botol. Usahakan sampai leher botol saja ya Bu. Kemudian setelah itu kita akan memasukkan air perah ke dalam botol. Nah, lalu kita akan tutup ya Bu. Baik, sus. Setelah air perah masuk ke dalam botol, kita lakukan labeling ya Bu. Nah, setelah ASI dimasukkan ke dalam botol, kita melakukan labeling ya Bu. Nah, di labeling itu kita akan tulis tentang identitas bayi ibu, kemudian tanggal pengambilan, lalu tanggal penyimpanan, lalu waktu penyimpanan dan berapa mili ibu mendapatkan ASI perah. Nah, lalu setelah udah ditulis, nanti ibu ditaruh di botolnya ya Bu. Lalu setelah itu kita simpan di callback ya Bu. Nah, kita simpan di dalam callback seperti ini Bu. Nah, pastikan di dalam callbacknya sudah ada ice gel ya Bu, karena untuk menjaga kualitas ASI perahnya tetap bagus.
Nah, di dalam kulkas ini bisa bertahan selama 24 jam, Bu. Baik, di sini saya akan memberi tips cara penyimpanan arsip yang benar. Karena dengan kita mengetahui cara penyimpanan arsip yang benar, ini akan menjamin kualitas dan nutrisi ASI sehingga aman diberikan kepada si kecil setelah disimpan. Cara penyimpanan ASI ini akan menentukan ketahanan ASI. Nah, jika menyimpan ASI di suhu ruangan itu akan bertahan 4-6 jam. Nah, jika menyimpan ASI di cool box plus batu es itu akan bertahan selama 24 jam. Nah, jika menyimpan ASI di kulkas dalam suhu 0,4 derajat Celcius itu akan bertahan 1 minggu. Nah, jika penyimpanan ASI-nya pada freezer kulkas 1 pintu itu akan bertahan 2 minggu. Nah, lalu jika menyimpan ASI di freezer kulkas 2 pintu itu akan bertahan 3 bulan. Lalu jika freezer khusus dengan suhu minus 18 derajat Celcius itu akan bertahan 6 bulan. Nah, cara penyimpanan ASI yang benar itu pertama, masukkan ASI ke dalam wadah yang sudah disterilkan. Nah, itu pastikan semua alat yang dipakaikan itu bersih untuk menghindari tumbuhnya bakteri. Nah, setelah itu masukkan ASI ke dalam wadah yang sesuai. Ibu dapat menggunakan botol dengan penutup ataupun plastik kemasan khusus ASI. Jangan mengisi ASI terlalu penuh ke dalam botol atau wadah, cukup sampai 90%. Lalu kedua, beri label pada setiap wadah, tulis tanggal dan jam ASI diperas. Setelah itu, disimpan di dalam kulkas sesuai dengan batas waktu yang diinginkan. Lalu ketiga, jika ASI ingin dibekukan, jangan langsung dimasukkan ke dalam freezer, tetapi simpan dulu di dalam kulkas bagian bawah sekitar 12 jam. Setelah itu baru dimasukkan ke dalam freezer. Lalu keempat, ASI beku yang ingin dicairkan, turunkan dulu ke kulkas bagian bawah, biarkan cair sekitar 24 jam. Setelah itu silakan ASI dihangatkan. Lalu keempat, jangan bekukan kembali ASI yang sudah ke kulkas bagian bawah. Begitulah bagaimana cara menyimpan ASI yang benar.